mempelajari tentang mencari informasi dari angka ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sedikit tentang mencari informasi dari angka. Adab-adabnya juga perlu diperhatikan selama mata pelajaran berlangsung. Yang pertama, ikhlaskan niat hanya pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat ya, solihah. Nanti apabila misalnya ada yang ngantuk, boleh untuk ambil wudhu terlebih dahulu. Ataupun misalnya haus ataupun kurang konsen, boleh untuk menyediakan air minum atau air putih di sebelahnya ya. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ataupun menulisnya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mencari informasi dari angka. Dari data-data yang sudah dimiliki, nah, biasanya akan dibuatkan dalam bentuk apa? Bentuk tabel ya, di dalam bentuk diagram ya. Nah, ada diagram batang ya. Kemudian ada diagram garis. Ada juga diagram lingkaran. Nah, fungsi-fungsi dari data-data ini yaitu sangat banyak. Nah, kalaupun misalnya untuk pemerintah misalnya bisa digunakan untuk menentukan kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah di daerah-daerah tersebut misalnya. Ataupun misalnya dari lembaga zakat misalnya. Nah, data-data tersebut bisa digunakan untuk apa? Untuk menentukan orang-orang yang perlu diberi zakat supaya zakatnya tepat sasaran ya. Memang orang-orang yang membutuhkan yang harus menerimanya ya. Kemarin kita sudah mencoba ayo berlatih. Ada halaman berapa ini ayo berlatih? Halaman 8. Halaman 8. Nah, dari diagram batang tersebut kita dapat menentukan hasil panen yang terbanyak pada Desa Sidogiri pada tahun 2017. Panen terbanyak ada pada hasil panen apa? Tomat. Kalau hasil panen yang paling sedikit? Cabai Ya, atau cabai. Kemudian, berapa hasil panen kentang pada tahun 2017? 150 ya, sekitar 150 kg. Dan berapa hasil panen kacang pada tahun 2017? 200 kilo. Nah, dari diagram batang tersebut, misalnya Basir menjadi kepala desa dari Desa Sidogiri misalnya ya. Basir sudah tahu potensi dari hasil panen, misalnya hasil panen dari tomat itu sangat besar sekali di sana. Akhirnya Basir memberlakukan kebijakan apa? Untuk memberikan pupuk kepada petani tomat misalnya yang banyak misalnya ya.
dan lain sebagainya ya, atau memberikan benih atau apa lagi? Benih atau pupuk ya tadi ya disebutkan ya. Benih dari tomat kepada petani-petani tersebut. Nah, karena tahu potensi dari penanaman tomat di sana cukup besar. Terus Basir juga tahu, wah ternyata pada tahun 2017 Desa Sidogiri bisa mampu menghasilkan 250 kg tomat ya. Masya Allah. Kemudian untuk data yang lain misalnya, oh ternyata di Desa Sidogiri harga tomatnya cuma 5.000 per kilo misalnya. Harga tomatnya cuma 5.000 per kilo. Misalnya ya, kemudian Basir ternyata cek data. Wah, ternyata di Surabaya kota harga tomat bisa 15.000 per kilo. Akhirnya Basir mengeluarkan kebijakan baru lagi, membeli truk misalnya untuk mengangkut tomat-tomat supaya dijual bukan di Desa Sidogiri tetapi dijual ke Surabaya misalnya ya. Nah, memang data-data ini banyak sekali manfaatnya ya, solih-solihah. Baik, kemudian perhatikan diagram lingkaran di samping. Diagram lingkaran di samping ini diagram tentang pekerjaan ya dari Desa Rahayu. Jika jumlah seluruh data adalah 360 orang, berapa orang yang memiliki pekerjaan sebagai guru? 75 orang, Ustaz. 75 orang. Iya, Ustaz. Tahu, Ustaz. Dapat dari mana 75 orang? Saya udah pernah ngerjain sejak hari Senin, Ustaz. Saya sudah pernah ngerjain, Ustaz. Sejak udah Baik. kerjain, Ustaz. Bagaimana Kak Isa mencarinya? Jadi pertama kan satu lingkaran itu gurunya belum diketahui. Jadi derajat pegawai, wirausaha dan pedagang ditambah 55 tambah 90 tambah 140. Hasilnya 285. Kemudian nanti 360 dikurangin 255 jadi 75 derajat. Kemudian ya dihitung Ustaz, dicari Ustaz. Jadi 75. Jadi 360 dikurangi 140 dikurangi 90 Iya. dikurangi 55. Iya, Ustaz. Nah. Terus nanti Jadi dicari. berapa orang yang menjadi guru? 75, Ustaz. 75 ya. Yang lain sudah menghitung? Sudah, Ustaz. Caranya sama kayak gitu, Ustaz. Jawabannya juga 75. Iya, Ustaz. Sama, Tara? Ustaz. Tara juga sudah menghitung, Tara? Belum. Belum. Coba dihitung ya, Tara ya. Silakan Tara dihitung. Saya juga belum. Yang belum menghitung silakan dihitung ya. Juga. Saya udah ngitung, tapi terus mana catatannya? Kalau kasih. Berapa Hasan jumlah gurunya? Sebentar, Ustaz. Lima juga, Ustaz. 75. Jawabannya adalah 75 orang ya yang menjadi guru pada Desa Rahayu adalah sebanyak 75 orang. Nah, apakah data itu bisa berubah? Bisa berubah ya apabila ada pertambahan penduduk misalnya ya. Nah, tergantung kapan diambilnya data juga bisa menentukan.
dari hasil data tersebut ya. Misalnya pada tahun 2017 ternyata jumlah gurunya adalah 75 orang misalnya ya. Dan ternyata pada tahun 2023 jumlah gurunya menurun. Ternyata udah jadi 60 orang. Nah, bisa jadi karena beberapa hal ya, misalnya gurunya meninggal ya, misalnya gurunya meninggal, kemudian apa lagi contoh yang lain? Kenapa gurunya bisa berkurang? Karena di PHK. Di PHK pindah ke usil. Karena Murid usil kan? Karena di PHK. Karena udah mau jadi guru. Ada murid usil Ustaz. Masya Gurunya Allah. pindah Ustaz. Pindah desa. Mana Ustaz? Bisa ya, bisa karena gurunya pindah desa misalnya, berkurang gurunya. Atau gurunya beralih profesi. Jadi guru, penghasilannya kecil, berpindah profesi menjadi wirausaha misalnya ya. Jadi buka usaha sendiri misalnya. Bisa jadi ya. Ada banyak hal yang mempengaruhi PHK, data. Bahkan terkena PHK ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Apa ini? TKBM Melati memiliki 240 peserta didik paket A. Diagram berikut menggambarkan kegiatan keterampilan yang diikuti oleh peserta didik. Berdasarkan diagram lingkaran tersebut, maka tentukan berapa peserta didik yang mengikuti keterampilan pertukangan. 36 orang Ustaz, 36. 36 orang Ustaz. 36. Nah, kita lihat pada pertukangan, ini jumlah persentasenya adalah 15%. Ustaz. 15%. Artinya 15 per 100 dikali 240 peserta didik. 15%, 15 per 100 dikali 240. Berapa hasilnya? 30, 360. Apa perkalian? Ya. Tuh, balik lagi. Terus nggak ada lagi. Terus. 360 Ustaz, 15 kali 24. Berapa? 15 dikali 24, 360, 350, 24. Maksudnya 15 dikali 240, 360.000. Jumlah pesertanya itu 240. Nggak mungkin peserta pertukangannya itu 360 itu tidak mungkin ya. Peserta 36 Ustaz. 36 Ustaz. 36 Ustaz. 36. Kirain di 46. Berapa? 36 Ustaz. 36. Gitu Ustaz. Jawabannya adalah 36 6. ya. Yes, Bukan 360 ya. Bukan Ustaz. Nggak mungkin 360 karena peserta didiknya saja hanya 240. Baik, kemudian peserta didik yang mengikuti keterampilan menjahit berapa persen? 60. Berapa persen? Oh, persen 25% Ustaz, 25%. Kalau 25%, berapa jumlah orangnya? 60 Ustaz. 25% dikali 240. Jadi 60%. 60%. 60. Basir sudah menghitung. Ustaz 36 Ustaz hasilnya. 36. Benar 36. Bukan Ustaz, 60 Ustaz. 60 ya Basir ya. Bukan dia yang A kali Ustaz, masih yang A kali Ustaz dia. Oh iya. Jawabannya 60 Basir.
Peserta yang mengikuti keterampilan menjahit adalah 60 orang atau 60 peserta didik. Sambil dihitung ya, Basir ya. Jangan menunggu temannya menjawab ya. Baik. Nah, ini dari diagram batang tersebut disuruh membuat atau dari tabel tersebut disuruh membuat diagram batang, diagram garis ya. Ada yang sudah membuat? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum membuat? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum. Ustaz. Baik, slide-nya sudah tampil semua. Sudah, Ustaz. Caranya adalah dengan pertama kita buat sumbunya dulu ya. Waduh, Ustadznya gambarnya bagus sekali. Misalnya seperti ini ya. Anggap saja lurus. Kemudian, nah untuk yang bagian bawah yang horizontal, biasanya ini diisi data waktu ya, rentang waktu. Misalnya di sini 2014 misalnya ya. 2014, kemudian 2015, 2016, kemudian 2017, 2018. Nah, untuk data yang vertikal, pada sumbu vertikal, kita isi dengan data numerik atau data angka ya. Misalnya dimulai dari 0 kemudian ke 25 ya. Jangan 25 ya. Kita mulai dari 50 ya, 50 50. Kelipatan 50 saja. Kelipatan 50 100 kemudian 150 kemudian 200 ya. Nggak sengaja menghapus. Sip. Nah, pada tahun 2014 ternyata apa itu? Tabel apa itu? Jumlah kelahiran. Jumlah kelahiran artinya orang yang atau bayi yang lahir ya. Jumlah kelahiran itu maksudnya orang yang melahirkan. Bayi yang terlahir maksudnya. Baik, pada tahun 2014 ternyata ada 75 bayi yang lahir ya misalnya ya. 75 itu ada di antara 100 dan 50 ya di tengah-tengahnya. Nah, maka kita buat diagram batang di sini. Seperti ini ya, solih-solihah. Kemudian pada tahun 2015 jumlah bayi yang lahir adalah 150 orang. 150 ada di sini. Di rumah membuatnya menggunakan penggaris ya, solih-solihah, supaya lurus. Kemudian pada tahun 2016, bayi yang lahir adalah sebanyak 100 orang.
Dan pada tahun baik, pada tahun 2017 bayi yang terlahir sebanyak 200 orang. Dan pada tahun 2018 bayi yang terlahir sebanyak 150 orang. Sampai sini paham, Solih-Solihah? Paham, Iya. Ustaz. Anu Alhamdulillah. bentuknya yang garis, Ustaz. Diagram garis. Paham, Ustaz. Ini merupakan diagram batang ya. Kalau diagram garis, nah kita kasih titik di tengah-tengah dari diagram batangnya ya, dari batangnya tersebut ya. Nah, seperti ini untuk memudahkan membuat diagram garis. Nah, tinggal kita tarik saja. Nah. Seperti ini kira-kira ya, tinggal dihapus saja untuk yang batangnya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Coba tidak, Ustaz. Lah, ghairu mawjud. Di rumah sambil dibuat ya diagram batang dan diagram garisnya. Ustaz. Ustaz, Ya, bukunya belum nyampe. Ustadz kirim itu ya, PDF-nya ya di grup WA ya. Sudah Ustadz kirimkan di grup WA PDF dari modulnya atau dari bukunya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lah, ghairu mawjud. Berarti nanti kalau disuruh buat diagram batang, diagram garis, bisa ya? Insyaallah Ustaz. Kelas 5 juga bikin kayak gitu, Ustaz. Kelas 5 juga ulangan bikin kayak gitu, Ustaz. Ujiannya. Pernah Ustaz bikin kayak gitu. Di kelas 5 tuh ujian. Baik, kemudian kita lanjutkan. Perhatikan tabel hasil perkebunan milik Pak Tejo. Aduh, Pak Tejo, namanya Pak Tejo ya. Atau kita ganti saja Pak Fadil misalnya. Ini merupakan diagram hasil perkebunan milik Pak Fadil. Ternyata bisa memanen 100 kg cabai, 50 kg bawang merah, 75 kg bawang putih, dan 25 kg tomat. Berapa jumlah secara keseluruhan panen Pak Tejo? 250, Ustaz. 250. 250. 50, Ustaz. 250 kg ya. Jangan lupa satuannya. Air kilo. Kemudian berapa persentase untuk panen cabai dan tomat? Cabai 40%, tomat 10%, Ustaz. Cabai 40%. Cabai 40%, tomat 10%. Cabainya 40%. Nah, Cabainya 40%. Kemudian tomatnya 10%. tomatnya 10%. Kalau cabai dan tomat 50%, Ustaz. 50%. Untas. Yang lain ikutan menghitung ya. Jangan nunggu jawaban Kayis terus ya. Ustaz. Kemudian berapa persentase dari
Bawang merah dan bawang putih. 20% bawang merah, bawang putih 30% Ustaz. Jadi Saya mau bawang jawab merahnya ribut dulu, Ustaz. Bawang merahnya berapa? bawang merahnya 20%, bawang putihnya 30%. Bawang merahnya 20%, bawang putihnya 30%. Nah, Kalau bawang merah dan bawang putih berarti 50% Ustaz. 50%. Entas. Kayes juga sudah buat diagram lingkaran. Tapi anak bentuknya persen Ustaz, lupa waktu itu nggak baca. Iya, Nah, bentuknya juga ya. untuk yang nomor 5 dikerjakan di rumah ya, Solih-Solihah, dikerjakan di rumah. Baik. Materinya selesai. Cuma Ustadz mau ngasih tahu. Sebelumnya sudah Ustadz kasih tahu sebenarnya ya, cuma beberapa belum ada yang tahu. Nah, pada pekan depan materinya adalah kelas responsi ya, kelas responsi. Apa itu Ustaz? Presentasinya dan ikhwan doang, Ustaz. Maksudnya? Ustaz, maksudnya apa Ustaz? Iya, dan ikhwan doang. Nanti kelas responsinya diisi dengan presentasi ya. Gimana Ustaz? Jadinya nggak ngerti Ustaz. Tolong jelasin, Ustaz. Sebentar. Ustadz mau menjelaskan. Jadi nanti Ustadz kasih waktu ya. Ustadz kasih waktu dari hari ini sampai hari Senin untuk mengirimkan data ke Ustadznya. Data yang ingin dipresentasikan dikirim ke Ustadznya maksimal hari Senin. Nah, nanti Bikin apa? data apa saja? Ini Ustaz bentuknya, maksudnya bentuknya Ustaz. Bisa berbentuk seperti tabel, bisa berbentuk diagram lingkaran, bisa berbentuk diagram batang, diagram garis, boleh apa saja. Apa saja. Tentang apa aja Ustaz? Hah? Tentang apa aja? Tentang apa saja boleh. Nah, presentasinya nanti kalian membahas atau memberikan informasi tentang tabel tersebut, diagram tersebut, dipresentasikan diagramnya. Terakhir hari apa tuh? Maksimal hari Senin, kirim datanya ke Ustadznya. Nanti Ustadznya tinggal tampilkan saja, kalian nanti tinggal informasikan. Oh, alhamdulillah, kira suruh nomor depan kelas Ustaz. Kalau itu orang nggak bisa Ustaz. Kalau itu bisa sih insyaallah. Alhamdulillah. Kira suruh nomor depan kelas. Diinformasikannya, cara menginformasikannya bisa dengan cara misalnya bermain peran, misalnya pura-pura menjadi pembawa berita misalnya, atau pura-pura menjadi ustadz misalnya. Jangan, Ustaz. Misalnya ya. Baik, Ustadz. Nanti kita ngomong dalam kelas gitu ya Ustaz. Iya. Nggak bisa. Waduh. Misalnya Ustadz membawakan materi ini. Misalnya jadi pembawa acara, misalnya pembawa berita. Misalnya apa? Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya di Di perasaan cuaca misalnya. Ya. Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan atau aktivitas di luar rumah, nah maka perlu ya untuk melihat perakiraan cuaca dari BMKG berikut. Misalnya seperti itu ya, kemudian dibacakan datanya. Misalnya, nah kenapa? Berarti buat share screen ya Ustaz, sambil kita ambil. Iya, nanti yang share screen Ustadznya, nanti kalian yang menginformasikannya. Tapi gimana kan? Nanti Ustadz yang share screen data yang dikirimkan oleh kalian, nanti kalian yang menginformasikan atau membacakan informasinya ya, seperti itu. Nanti bergantian. Biasanya pakai Canva nggak? Pakai Canva. Boleh, nanti kirim saja kanvanya ke Ustadznya ya, kirim kanvanya ke Ustadznya. Nanti
tinggal Ustaz share screen Canva-nya. Nanti kalian tinggal informasikan datanya seperti itu kira-kira. Ya kan di Canva kan udah diagram, Mi. Siap seperti itu. Apa itu Ustaz. Niki? Enggak, Ustaz. Kurang lebih Siap ya. tidak. Ustaz pakai Oh, siapa persen, siapa Ustaz? Siapa Ustaz? Ya kan. Siap ya. Insya Ustaz Allah. pakai persen atau apa? Datanya Oke, boleh apa saja. Boleh misalnya data data jumlah ternak misalnya, data penjualan daging, data harga kebutuhan pokok, boleh apa saja, ada apa saja. Kalau datanya Nanti tinggal dibacakan. Ini Ustadz kasih contoh perakiraan cuaca misalnya. Nah, ternyata pemirsa pada pukul 13 di Ciamis akan ada hujan ya sampai sekitar pukul 4. Nah, maka untuk yang ingin berkeluar atau ingin melakukan perjalanan keluar pada pukul tersebut sekitar jam 1 ya, jam 1 siang sampai jam 4 sore, maka sediakan payung ataupun jas hujan. Seperti itu kira-kira. Nanti dibacakan informasinya. itu diagram tabel juga boleh kan, Ustaz? Diagram tabel. Boleh. Boleh berbentuk diagram batang, boleh tabel, boleh diagram lingkaran, boleh diagram garis, boleh. Nanti dikirim ke Ustadznya ya, Solih-Solihah. Maksimal hari Senin. Itu datanya hari ini juga boleh. Maksimal hari Senin. Datanya harus nyata atau tidak, Ustaz? Apa? Datanya harus nyata atau enggak, atau cuma karangan? Datanya harus nyata atau karang? Iya. Datanya harus benar ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ustaz, kalau data penjualan boleh Ustaz, misalkan harga telur di tahun 2020 Boleh. oh, Boleh. Nah, Ustaz. Kau buat sendiri buka dari kehidupan nyata gimana Ustaz? Kenapa Basir? Kau buat sendiri maksudnya kayak bukan data apa-apa gitu. Oh, boleh. Misalnya Basir punya apa misalnya? Misalnya di keluarga Basir ada orang tua, ada adik, ada kakak misalnya. Basir ukur tinggi badannya. Nah, dijadiin data tuh sama Basir. Boleh Basir menyampaikan. Silakan. Atau misalnya dari berat badan. Ini berat badan dari keluarga Basir misalnya. Boleh. Gimana? Basir mau ambil data kayak gimana? Maksudnya bukan data-data di kehidupan nyata Ustaz. Data di kehidupan nyata itu gimana? Data vampir gitu, data apa? Oke, fiksi Ustaz. Kata vampir. Gimana Basir? Maksudnya fiksi di kompleks. Basir Data lebih mudahnya, boleh Basir di Google saja. Misalnya data penjualan apa? Data penjualan cabai di tahun 2017 misalnya sampai 2023 misalnya. Boleh seperti itu. Atau misalnya data hasil panen dari Kecamatan Sidoarjo misalnya dari bulan Oktober sampai November misalnya. Boleh, Basir. Bisa dicari di Google seperti itu ya, Basir ya. Jangan yang aneh-aneh ya, Basir ya, datanya ya. Vampir. Oh, Ustaz. Kalau Ustaz, kalau misalnya ada yang sama Ustaz, apa? Datanya sama Ustaz gimana Ustaz? Datanya sama. Oh iya Ustaz. Kalau datanya sama, nggak apa-apa. Kemungkinan datanya sama juga kecil kan? Nggak apa-apa. Kalau nama Rayhan kan bisa kerja sama Ustaz. Iya. Ya nama Muat kan bisa Nggak kerja sama apa-apa. sama. Datanya sama juga nggak apa-apa. Yang penting penyampaiannya nggak mungkin sama dong. Pasti berbeda kan cara penyampaiannya. Iya Ustaz. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting tahu cara menyampaikan datanya.
Ustaz. Boleh menggunakan berbagai macam cara untuk menyampaikan datanya. Bisa disampaikan biasa saja, misalnya berpura-pura menjadi ustadz misalnya, atau menjadi pembawa acara misalnya, boleh seperti itu. Kalau jadi pembawa acara. Ustaz. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Ustaz. La Mau ghairu nanya satu lagi, mawjud. Khairu mawjud. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak ada kunci ya, Ustaz. Katanya kemana ada kunci, Ustaz? Kata Ustaz ada kunci, enggak ada ya, Ustaz. Ada kuis. Baik, nanti ada kuis ya, bukan kuisis ya. Oh, langsung. Baik. Saya dengerin kuis. Baik, Ustaz Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Rehan, kami berempat. Kita berempat. Ayo rapat yuk. Kita rapat Rapat aja, sama. mau cari gue udah kelas, rapat aja. Assalamualaikum. Oke.